Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai teman-teman yang di rumah maupun yang di studio. Jumpa dan kembali lagi bersama Bunda Eni dan teman-teman tentunya dalam Anak Ceria. Nah, Bunda Eni akan lanjutkan dongengnya. Sampai di mana tadi teman-teman? Ibu mau pergi kemana? Ke pasar. Iya, Ibu Siska mau pergi ke pasar dan ibu pun mengucap salam ya. Assalamualaikum anak-anak. Semua menjawab waalaikumsalam yuk. Waalaikumsalam ibu. Dadah. Ibu pun pergi ke pasar teman-teman. Wanti dan Wanto pun dengan senangnya menemani Siska untuk berjualan kue-kuenya. Wah, canda Wanto begini teman-teman. Oh, aku kalau disuruh tunggu kue ini, aku akan makan semuanya kue ini. Wanti pun melalakan matanya. Wanto, kenapa harus dimakan? Iya, kata Siska. Jangan dimakan. Nanti kalau kita makan, kita tidak dapat uang. Iya betul. Aku kan hanya bercanda, kata Wanto. Dan mereka pun menunggu dagangan kue-kue milik ibunya Siska. Dan satu persatu ada pelanggan yang datang untuk membeli kue itu. Wah, senangnya ya kalau berjualan ada yang membeli. Dan tak berapa lama kemudian dari kejauhan ada seorang nenek-nenek yang rentah mendekati warung tempat mereka berjualan. Apakah aku boleh meminta kue ini 2, Cu? Kata nenek rentah tersebut. Wah, nenek, ini kue milik ibuku. Aku harus menjualnya, kata Siska kepada nenek. Kasihanilah aku, Cu. Nenek sudah 2 hari tidak makan. Perut nenek lapar. Nenek pun sambil terbatuk dan memegang perutnya. Wah, Siska, Wanti dan Wanto sebenarnya kasihan. Tapi mereka sadar kue itu adalah milik ibu Siska. Kasihkan saja. Bagaimana? Ini kue dagangan ibuku. Aku harus pamit bila aku ingin memberikan kepada orang lain, kata Siska. Nenek lapar sekali. Nenek sudah 2 hari, Cu, tidak makan. Nenek itu kembali memelas untuk meminta 2 kue kepada Siska. Lalu Siska berpikir teman-teman. Oh, nenek, bagaimana kalau 1 saja? Karena aku setiap hari diberi oleh ibuku 1 kue untuk makananku sebagai rasa terima kasih ibu. Aku telah menunggu jualan ibu. Tapi kalau 2, Nek, aku tidak berani. Nenek itu terdiam, lalu nenek menjawab. Baiklah, Cu, kalau memang hanya 1 yang kau berikan untuk nenek, nenek mengucapkan terima kasih ya, Cu. Semoga kebaikanmu akan menjadikan kamu orang yang sukses. Terima kasih ya, Cu. Nenek pun pergi meninggalkan warung kue Siska. Dan nenek pun memakan kue itu dengan lahapnya. Karena nenek sudah 2 hari tidak makan. Nah, akhirnya teman-teman, nenek pun pergi. Mereka bertiga merasa senang dan bahagia karena bisa menolong nenek dari kelaparan. Dan
Tidak lama kemudian mereka pun bermain kembali sambil menunggu jualannya. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil yang mewah berhenti di depan toko warung tempat jualannya. Wah, teman-teman, bukan main ya teman-teman. Mereka terkejut teman-teman melihat sebuah mobil mewah bagus berhenti di depan tempat jualan mereka. Dan seorang bapak yang gagah turun dari mobil tersebut. Dan bapak itu mendekati meja tempat jualannya. Dan bapak itu melihat, "Oh, apakah kue-kue ini dijual, Nak?" Wanto pun menjawab dengan tertawa. "Iyalah Pak, masa mau dipamerkan saja, dijual lah." Wanti kembali melotot matanya ke Wanto. Kata Wati, "Wanto, kamu tidak boleh begitu, itu tidak sopan." "Oh, tidak apa-apa. Bapak yang baik hati itu tidak merasa tersinggung karena Wanto mencandainya." Nah, teman-teman, akhirnya bapak itu berkata lagi, "Wah, kalau memang ini dijual, aku akan membelinya. 1 juta cukup." "Hah?" kata Siska terbelalak. 1 juta? Banyak sekali. "Ya, apakah boleh aku membelinya 1 juta? Bapak, kue aku harganya kata ibu hanya 2.000. Masa bapak mau membelinya 1 juta? Siska, ambil saja. Wah, nanti kita bagi-bagi. Uangnya kita beli mainan. Aku mau beli kembang gula lollipop. Iya, aku juga mau beli kue yang enak di tempat lain." Kamu mengatakan kue yang enak, emangnya kue ibuku tidak enak? Maaf ya, aku salah. Kue-kue ibumu enak. Bapak, aku tidak mau menjual kue ini dengan harga 1 juta. Kue ini semuanya hanya tinggal... Wah, Siska mulai menghitung. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampailah kuenya ternyata tinggal 40 buah teman-teman. Bapak, kueku hanya tinggal 40 buah dan harga satuannya Rp2.000. Berarti Bapak harus membayar kue-kueku sebanyak 80.000. Wah, aku ingin membayarnya 1 juta. Bapak, tidak boleh. Aku tidak boleh berbohong. Kata ibuku, aku harus berjualan jujur. Karena kata ibuku, kejujuran itu adalah yang nomor 1. Dan kata ibuku, anak yang baik tidak boleh berbohong. Tapi aku kan yang akan membelinya 1 juta. Kamu tidak berbohong. Tapi aku tidak mau. Nah, bagaimana Bapak kalau Siska pun berpikir karena Bapak itu memaksa untuk membeli kuenya dengan harga 1 juta. banyak tidak teman-teman uangnya 1 juta? Banyak. Iya teman-teman. Dan Bapak itu sambil tersenyum pun berkata kembali, "Baiklah, aku tetap membeli kue-kuemu dan tetap membayar 1 juta. Bagaimana ini? Ahai, aku punya akal." "Kamu punya akal apa? Kamu mau ambil uangnya ya?" kata Wanto. "Iya, kamu akan mengambil uang 1 juta itu, Siska." "Oh tidak, aku memang akan mengambilnya." Bapak, baiklah, aku akan mengambil uang yang Bapak kasih sebanyak 1 juta.
Tapi nanti kue-kuenya yang sisa uang Bapak sebanyak 920.000 akan kami antarkan ke rumah Bapak. Kamu memang anak baik. Boleh. Aku akan tetap membeli kuemu dengan harga 1 juta dan sisanya akan kau antar ke rumahku. Baiklah. Bapak itu mengambil kartu nama, alamat tempat Bapak tinggal. Dan kartu alamat itu dibaca oleh Siska. Oh, aku akan memberikan ibuku nanti kartu alamatnya. Dan dengan mereka saling membungkus kuenya, menyiapkan untuk dibawa. Tiba-tiba ibu pulang dari pasar. Yuk, ibu mengucap salam. Bagaimana salamnya ibu pulang? Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum anak-anak. Kenapa ini? Ada apa? Maaf ya Pak, anak-anak telah merepotkan Bapak. Kata sang ibu, ibunya mengira anak-anaknya menjahili dan nakal. Dan ibu itu meminta maaf kepada bapak tersebut. Bunda akan lanjutkan dongengnya. Jangan kemana-mana, tetap di Anak